Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sinta Nuria dengan nomor pokok mahasiswa 222151133. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kelas 2022D. Di video kali ini saya akan memaparkan kembali hasil jawaban UAS dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Untuk soal nomor pertama, bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan? Jelaskan. Filsafat pendidikan mempunyai peran yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Ciri-ciri filsafat itu ada metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Metodis adalah menggunakan metode atau cara yang lazim dalam berpikir. Sistematis adalah berpikir dalam suatu keterikatan antara unsur-unsur yang ada sehingga tersusun suatu pola pikir. Koheren tidak terjadi suatu yang bertentangan antara unsur-unsur yang ada. Rasional adalah berdasar kaidah berpikir yang benar dan logis. Komprehensif berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Radikal adalah berpikir secara mendalam. Universal adalah mengarah pada kehidupan manusia secara keseluruhan. Adapun ciri-ciri filsafat pendidikan yaitu sangat umum dan universal, tidak faktual, berkaitan dengan arti dan implikatif. Untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sedangkan pendidikan matematika yang dalam konteks ini disebut dengan matematika sekolah adalah matematika yang umumnya diajarkan di jenjang pendidikan formal dari SD sampai dengan tingkat SMA. Tidak termasuk tingkat perguruan tinggi karena di perguruan tinggi matematika didefinisikan dalam konteks matematika sebagai ilmu atau matematika murni. Tujuan pendidikan matematika hendaknya mencakup keadilan sosial melalui pengembangan demokrasi pemikiran kritis dalam matematika. Untuk soal nomor 3, apa tujuan dari fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Jelaskan. Jawabannya adalah tujuan filsafat pendidikan menjadikan seorang sebagai manusia, lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri, mendorong untuk dapat menjadi orang yang bisa berpikir sendiri, memberikan dasar-dasar pengetahuan, pandangan yang sintesis sehingga seluruh pengetahuan menjadi satu kesatuan. Bagi guru dan pendidik pada umumnya, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakannya mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang dianutnya. Filsafat pendidikan akan memberi arah kepada perbuatannya, mendidik dan mengajar, misal dalam menyusun kurikulum sekolah. Guru harus jelas merumuskan tujuan kurikulum itu, dan untuk itu ia harus merujuk kepada filsafat pendidikannya. Perlakuannya terhadap siswa merupakan refleksi filsafatnya. Gaya mengajarnya juga akan dipengaruhi oleh filsafatnya yang dianutnya. Seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa calon guru mempelajari ilmu filsafat dan ilmu filsafat pendidikan adalah perlu. Untuk pertanyaan nomor 4, mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika? Jelaskan. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sifat logis dan terstruktur dari matematika itu sendiri membuat pengkajian ini meluas dan unik di antara mitra-mitra bahasan filsafat lainnya. Aliran dalam filsafat matematika ada 3. Yang pertama, logisme. Logisme adalah matematika secara murni, hanya berupa logika deduktif. Sederhananya, matematika secara murni merupakan bagian dari logika. Dalam hal ini, matematika dinyatakan sebagai bidang yang berada sama dengan logika, karena semua prinsip matematika diturunkan dari logika kedua berkaitan. Matematika bersifat logis dan logika bersifat matematis. Yang kedua ada formalisme. Adalah matematika disebutkan sebagai sistem simbol yang formal. Ini berkaitan dengan sifat terstruktif dari simbol dan operasi yang dilakukan terhadap simbol-simbol tersebut. Simbol itu merupakan perwakilan dan objek dari objek yang dipermasalahkan. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berarti yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas, mengikuti aturan-aturan. Yang ketiga ada intuisionisme. Adalah matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan seperti cerita, bohong adalah hanya entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak akal budi manusia memikirkannya. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada, sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata pemikiran manusia.
Yang kelima, ada bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika. Jawabannya adalah matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dibandingkan ilmu yang lainnya. Alasannya karena filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Ada juga yang beranggapan bahwa filsafat dan matematika adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Cukup sekian pemaparan jawaban UAS dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.